Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Clara Ayuwe, NIM 21I2 00002 dari Prodi Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Jadi di dalam video ini saya akan menjawab 3 pertanyaan mengenai humaniora atau hukuman mati. Sebenarnya tuh ini agak ngeri-ngeri sedep ya. Jadi hukuman mati adalah sebuah hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya yang keji atau kejam. Nah, menurut Joko Prakoso, hukuman mati itu masih diterapkan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan salah satu tindakan kejahatan. Hukuman mati juga dapat dikategorikan sebagai pidana paling kejam karena nggak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya. Hukuman mati itu juga bermacam-macam ya, ada hukum yang dicambuk, digantung, dipenggal, dan sebagainya. Pokoknya ngeri banget. Nah, alasannya dilakukannya hukuman mati itu juga bermacam-macam. Nah, kalau menurut Joko Prakoso tahun 1987, pidana mati itu menjamin si penjahat tidak akan berkutik atau berbuat lagi. Jadi nggak akan melakukan lagi. Kemudian pidana mati itu merupakan salah satu represi yang kuat bagi pemerintah. Yang ketiga, dengan alat represi yang kuat, kepentingan masyarakat tuh jadi terjamin, sehingga ketentraman dan ketertiban hukum juga dapat dilindungi. Dan yang terakhir, kalau pas pelaksanaan eksekusinya di depan umum, diharapkannya tuh timbul rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan. Jadi tidak kejahatannya tuh semakin berkurang kalau dengan adanya hukuman mati. Pada abad 18 sebelum Masehi itu, dalam hukum yang diberlakukan oleh Raja Hammurabari dari Babilonia itu terdapat 25 kasus kejahatan yang dijatuhi pidana mati. Pada abad 14 sebelum Masehi sampai 5 sebelum Masehi, pidana mati itu juga diberlakukan oleh Atea atau Draconian Code dan Kerajaan Romawi Twelve Tablet. Hukuman mati itu dilakukan dengan berbagai cara yang cukup keji dalam pandangan modern, kayak penenggelaman, penyiksaan, terus penyalipan, dan sebagainya. Pada abad ke-10, hukuman mati itu dilakukan dengan cara digantung, jadi metode yang digunakan di dataran Inggris. Nah, pada abad berikutnya tuh Raja William tidak mengizinkan hukuman mati kecuali dalam kondisi perang. Tapi pada abad ke-16 kondisinya tuh malah jadi berbalik. Di bawah rezim Raja Henry ke-16, sekitar 72.000 orang dihukum mati dengan cara yang mengerikan, seperti dibakar, digantung, dan pokoknya ngeri banget. Pokoknya sangat menyeramkan. Nah, hukumannya ini dijatuhkan dengan alasan pelanggaran hukum seperti menikahi orang Yahudi, tidak mengakui kejahatan, dan pengkhianatan. Pada saat yang sama, kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi saat gerakan pencerahan di Prancis. Titik awal perkembangannya itu pemikiran modern ditandai dengan tragedi. Ketika memperjuangkan kebebasan warga atau habeas corpus, banyak oposisi yang dianggap sebagai penentang revolusi Prancis, terutama kalangan bangsawan dan kalangan gereja. Nah, mereka itu jadi dihukum mati dengan cara dipenggal di guillotine. Salah satu cara yang masih digunakan hingga saat ini itu dengan hukum gantung ya. Hukuman itu masih dijalankan atau diberlakukan di berbagai negara dengan alasan untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh mereka yang menjalani. Pidana pun kemudian dilakukan berbagai cara yang dianggap lebih manusiawi. Pidana dengan regu penembak masih menjadi cara di berbagai negara. Pada tahun 1890, negara bagian New York atau Amerika Serikat mengembangkan kursi listrik. Awalnya tuh dilakukan pada tahun 1890 untuk mengeksekusi Raja William, tapi saat ini hanya negara bagian Nebraska yang memperlakukan kursi listrik sebagai metode. Pada tahun 1924, negara bagian Nevada menggunakan kamar gas dengan cyanida. Dan yang terakhir, hukuman ini tuh digunakan pada tahun 1999 dengan suntik mati. Negara bagian Oklahoma adalah wilayah yang pertama memperlakukan hukuman mati dan melaksanakan hukuman tersebut pada tahun 1982 kepada Charles Brooks. Ya, Charles Brooks.
Cara terakhir ini kemudian mulai dijadikan oleh beberapa negara sebagai metode hukuman mati. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau MUPPB telah memperlakukan resolusi tidak mengikat pada tahun 2007, 2008, 2010, 2012, dan 2014 untuk penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Walaupun hampir sebagian besar negara telah menghapus hukuman mati, sekitar 60% penduduk dunia bermukiman di negara yang masih memperlakukan hukuman mati. Setidaknya terdapat 12 undang-undang yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman pidana hingga sekarang ini. Negara Indonesia ini, negara kita, merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih menjalankan hukuman mati hingga sekarang ini. Setujunya itu karena biar dia tuh bisa menerima apa yang diperbuat, jadi seimbang ganjarannya dengan perbuatannya. Terus supaya dia tuh nggak melakukan lagi, karena sekalinya orang melakukan kejahatan yang benar-benar kejam, dia tuh bakalan bisa lakuin lagi. Lakuinnya tuh juga nggak langsung setelah misalnya dibebaskan misalnya, tapi itu menunggu beberapa saat hingga berita mengenai orang tersebut mulai reda atau udah mulai dingin ya, udah lama gitu. Nah, dia tuh bakal kembali berulah. Kalau bahasa zaman sekarang ini tuh kayak jiwa-jiwa psycho gitu. Kebanyakan nonton drama Korea nih. Tidak setuju karena dia kan juga manusia ya, sama seperti kita. Cuman kalau di penjara seumur hidup, terus dia kan bakalan mati juga tuh di penjara. Tapi juga nggak adil gitu dengan korban-korban dengan apa yang dia perbuat. Jadi saya setuju-setuju aja. Asalkan dia memang benar-benar melakukan hal-hal yang sangat-sangat fatal dan sama sekali nggak bisa dimaafkan. Tapi kalau hanya melakukan hal kecil kayak misalnya mencuri ayam aja, kadang ada yang di penjara bertahun-tahun, itu gak adil banget sih. Nah, jadi kalau emang itu benar-benar fatal dan sama sekali gak bisa dimaafkan, gak apa-apa sih, setuju aja. Karena itu juga demi kenyamanan dan keamanan masyarakat dan juga orang sekitar. Oke, sekian video dari saya. Ini agak ngeri-ngeri gitu ya. Terima kasih. Dalam.